Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan belajar matematika bersama saya, Bu Sriani. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Seperti kalian ketahui, untuk tabel distribusi frekuensi itu ada yang biasa menggunakan frekuensi relatif, kemudian ada yang menggunakan frekuensi kumulatif. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi biasa dan tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi biasa itu biasanya berisi dua kolom, yaitu kolom pertama itu berisi kelas intervalnya, sedangkan pada kolom kedua itu berisi frekuensi. Adapun langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi biasa itu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita harus menentukan jangkauan data atau rangenya, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kalau kita rumuskan, untuk jangkauan dilambangkan dengan J, itu sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Kemudian untuk yang kedua, menentukan banyak kelas. Nah, ini menggunakan aturan Stuttgart, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Langkah ketiga adalah menentukan panjang interval kelas dengan menggunakan rumus P sama dengan J dibagi K. Jadi jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Langkah berikutnya adalah menentukan atau menyebutkan interval-interval kelasnya. Kemudian yang kelima, membuat tabel distribusi dengan memasukkan frekuensi tiap kelas interval. Bisa dengan menggunakan bantuan turus atau bisa juga kalian mengurutkan data yang tersedia itu dari nilai yang terbesar sampai dengan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar untuk memudahkan perhitungan frekuensinya nanti. Nah, yang kedua yang akan kita buat nanti adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif di sini diperoleh dengan cara membagi antara frekuensi tiap kelas dengan banyak data keseluruhan atau jumlah frekuensi keseluruhan. Nah, untuk frekuensi relatif ini dapat dituliskan dalam bentuk desimal atau bisa juga dalam bentuk persen. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah dalam bentuk persen. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini diberikan datanya secara acak. Dari data tersebut kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi biasa dan tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, sebelum kita membuat tabel distribusi tersebut, kita tentukan dulu banyak data. Banyak datanya ada berapa? Nah, ini bisa kita lihat. Untuk kolom itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian barisnya ada 4. Sehingga banyak datanya itu adalah 40. Jadi N-nya di sini adalah 40. Kemudian kita amati lagi untuk data terbesarnya itu berapa? Kita lihat di sini. Di sini ini ada 27. Apakah ada nilai yang lebih dari 27? Kalau ternyata tidak ada, berarti data terbesarnya adalah 27. Kemudian kita lihat lagi data terkecilnya atau nilai terkecilnya. Di sini ada 10. Apakah ada yang kurang dari 10? Kita lihat dengan teliti. Oh, ternyata tidak ada. 10 itu adalah merupakan nilai terkecilnya. Jadi di sini data terkecil dari susunan data tersebut adalah 10. Nah, langkah pertama untuk kita membuat tabel distribusi frekuensi biasa itu adalah menentukan jangkauan, yaitu dengan mengurangkan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jadi 27 dikurangi 10 hasilnya adalah 17. Langkah berikutnya adalah menentukan banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. N-nya tadi sudah kita hitung yaitu ada 40. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Log 40 bisa dicari dengan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 1,6. Jadi di sini kita mencari hasil dari 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,6. Kita peroleh 1 ditambah 5,29. Hasilnya adalah 6,29. Kalau kita bulatkan menjadi 6. Jadi nanti kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan 6 kelas. Langkah berikutnya adalah menentukan panjang interval kelas.
dengan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya ada 17, kemudian banyak kelasnya ada 6. Jadi 17 bagi 6 itu sama dengan 2,83 atau kita bulatkan menjadi 3. Jadi panjang intervalnya itu ada 3. Langkah berikutnya tinggal kita tuliskan interval-interval kelasnya dan frekuensi tiap kelas. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi biasa, untuk membantu kita menentukan frekuensinya, kita bisa urutkan nilainya dari data terkecil sampai data yang terbesar dari soal tadi. Sebelum kita menentukan frekuensi, kita tentukan dulu interval-intervalnya. Tadi kita sudah mencari interval kelas, panjang interval kelas yaitu nilainya adalah 3. Nah, untuk membuat interval kelas ini, untuk kelas pertama, ini disebut kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tadi sudah kita tentukan dengan menggunakan aturan Sturges bahwa untuk data ini bisa dibuatkan 6 kelas, dengan panjang intervalnya adalah 3. Kita mulai untuk kelas yang pertama dengan data terkecil yaitu 10, dengan panjang kelas 3. Nah, 10 dengan panjang kelas adalah 3. Berarti 10 sampai berapa? Nah, itu cara menentukannya adalah kita hitung 10, 11, 12. Nah, ini menyatakan panjang kelasnya 3. Jadi, interval kelasnya adalah 10 sampai 12. Setelah angka 12 itu adalah 13. Nah, 13, 14, 15. Jadi, di sini interval kelas keduanya adalah 13 sampai 15. Setelah angka 15 adalah 16. Intervalnya bisa kita hitung dari 16, 17, 18. Jadi di sini 16 sampai 18. Kemudian 19, 20, 21 untuk kelas yang keempat. Untuk kelas kelima 22, 23, 24. Dan untuk kelas ke-6 itu mulai 25, 26, 27. Nah, berarti kita sudah selesai menentukan interval tiap-tiap kelas. Langkah berikutnya adalah menentukan frekuensi. Nah, sesudah mengetahui interval kelas, kita menentukan frekuensi. Caranya kita lihat di sini intervalnya, bahwa di kelas pertama ini nilainya mulai dari 10 sampai 12. 10 sampai 12. Ada berapa data yang nilainya itu adalah 10 sampai 12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kemudian kelas kedua 13 sampai 15. Nah, kita tentukan 13 sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 untuk kelas kedua dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Dan di sini bisa kita tambahkan jumlahnya ada berapa, nanti kita hitung keseluruhannya. Dan ini harus sama dengan banyak data yang ada di soal tadi, yang sudah kita tentukan tadi, yaitu N-nya ada 40. Nah, sesudah kita dapat itu, maka tabelnya bisa kita buat menjadi 2 kolom yang terdiri atas interval dengan frekuensi. Jadi kita tinggal menuliskan, menyalin kembali apa yang sudah kita dapatkan pada tabel yang ada di sini tadi. Nah, itu cara membuat tabel distribusi frekuensi yang biasa. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Bentuk tabelnya hampir sama dengan ini. Perbedaannya cuma di frekuensi. Frekuensi yang digunakan itu adalah frekuensi relatif. Caranya yaitu dengan membagi nilai frekuensi, membagi frekuensi di tiap kelas dengan jumlah keseluruhan dari frekuensi. Untuk lebih jelasnya, silakan kita lihat pada pembahasan ini. Jadi seperti kita ketahui tadi, jumlah frekuensi keseluruhan dari data tersebut adalah 40. Nah, di sini proses menghitungnya, di sini frekuensinya yang kita sajikan, frekuensi relatifnya yang kita sajikan dalam bentuk persen. Nah, caranya di kelas pertama tadi frekuensi 6 dibagi 40 dikali 100%. Hasilnya adalah 15%, kita isi di sini. Kelas kedua tadi
Kelas kedua, tadi frekuensi kelasnya adalah 14, kemudian 14 dibagi 40 dikali 100% hasilnya 35%. Kemudian kelas ketiga itu frekuensinya itu adalah 9 dibagi dengan jumlah frekuensi keseluruhan yaitu 40, 9 per 40 dikali 100% sama dengan 22,5%. Kemudian kelas keempat, frekuensinya 2 dibagi dengan 40 kali 100% hasilnya adalah 5%. Kemudian kelas kelima, frekuensinya adalah 6. 6 dibagi 40 kali 100% hasilnya 15%. Dan terakhir kelas ke-6, frekuensinya 3 dibagi dengan 40 kali 100% sama dengan 7,5%. Nah, jadi untuk tabel distribusi frekuensi relatif itu untuk intervalnya 10 sampai 12, 13 sampai 15 dan seterusnya. Kemudian ini frekuensinya itu adalah 15%, 35%, 22,5%, 5%, 15%, dan 7,5%. Dan kalau kita jumlahkan keseluruhannya ini harus totalnya adalah 100%. Demikian cara menentukan atau menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi biasa dan tabel distribusi frekuensi relatif. Kalau ada hal yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp kelas ataupun di Google Classroom. Demikian penjelasan dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.